Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi mengenai data mining dan data warehouse. Pada pertemuan kali ini kita masih belum jauh dari yang namanya metode statistik ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai statistik sebagai alat ya untuk menganalisa data ya. Dalam hal ini adalah untuk memberikan suatu gambaran terhadap data yang ingin kita analisa. Ya. Jadi data yang dianalisa ini kita olah menggunakan statistik sehingga bisa memberikan gambaran mengenai data itu bagaimana polanya ya, gambarannya dan sebagainya. Nah, kali ini kita membahas mengenai estimasi ya. Ini juga masih menggunakan pendekatan statistik juga ya. Ya, estimasi ini juga merupakan salah satu cara untuk kita mengelola atau menganalisis tentunya ya, menganalisis data ya. Dalam hal ini adalah data mining ini sebagai salah satu tool juga. Nah, seperti yang kita ingat pada pertemuan yang kemarin ya, fungsi data mining ini ada fungsi minor dan fungsi mayor ya. Fungsi minor ini adalah fungsi deskripsi, kemudian fungsi estimasi, prediksi, ya ini merupakan fungsi minor. Kemudian ada juga fungsi major, ya, yaitu fungsi klasifikasi, kemudian fungsi clustering, ya, dan fungsi asosiasi. Nah, estimasi ini merupakan fungsi minor kedua dari data mining. Jadi suatu misal kita diberi sampel, ya, data, yaitu sampel data volume air isi ulang yang diisi otomatis oleh mesin, ya. Mesin pengisi dengan isi yang bervariasi. Volume yang diharapkan adalah 2 liter atau 2000 mililiter ya. Nah, anggaplah ini suatu di perusahaan air minum gitu ya, yang mengisi airnya adalah secara otomatis ya. Perusahaan air minum kemasan. Kita pinginnya volume yang diharapkan itu adalah 2000 mililiter ya, atau 2 liter. Nah, tapi tentunya mesin itu kalau mengisi kan bervariasi karena ada beberapa variabel, misalnya kran ya, kemudian timer, kemudian roda berjalannya, settingan dan sebagainya. Nah, studi kasusnya contohnya seperti ini. Ada nomor botol 1 sampai 12. Setelah diamati dan diukur dan diteliti ya, kita memperoleh data botol 1 itu volumenya 2016, botol 2 2025 ml, botol 3 1968 liter, dan seterusnya sampai dengan botol yang ke-12 1987 liter. Nah, memang selisihnya untuk menuju 2000 ml memang tidak banyak ya. Tapi target kita adalah kita ingin mengisi tepat atau mendekati 2000 ml. Nah, tentunya kita harus mengumpulkan data dulu. Sebetulnya mesin ini mengisinya berapa mililiter sih secara rata-rata atau seberapa seringnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengumpulkan data seperti ini. Nah, kemudian di sisi kanan itu mesin pengisi air galon itu ya. Ini di suatu perusahaan air minum itu, air minum dalam kemasan. Kemudian dari data tersebut ternyata kita bisa tahu bahwa pengisian air pada mesin tidak pas 2000 ml. Nah, kemudian kita pengen tahu berapa volume air pada umumnya di dalam botol yang diisikan. Kemudian kita pun juga ingin memperkirakan untuk botol berikutnya, kira-kira
volume air yang akan diisi pada botol berikutnya atau di botol yang kesekian berikutnya itu berapa mililiter gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan metode estimasi. Nah, estimasi ini adalah memperkirakan, dan estimasi ini dibagi menjadi dua, estimasi titik dan estimasi selangnya. Kalau estimasi titik itu berupa menghasilkan satu nilai, ya, satu nilai estimasi. Sedangkan estimasi selang, itu ada salah redaksional ya, estimasi harusnya estimasi. Sedangkan estimasi selang itu adalah nilai ring atau antara, ya. Seharusnya berapa mililiter yang diharapkan untuk diisi ke dalam botol tersebut. Nah, kemudian kita juga harus tahu dulu mengenai istilah ini ya, populasi dan sampel ya. Populasi adalah objek yang diteliti, dalam hal ini adalah air minum dalam botol. Ini yang disebut populasi. Nah, itu di gambar sebelah ada banyak orang-orang, ilustrasi orang-orang yang berbaris atau sedang berdiri ya. Anggaplah itu suatu populasi. Kemudian kalau sampel itu adalah contoh atau cuplikan ya. Namun cuplik ya, cuplik itu berarti kan nggak semuanya ya. Satu diambil. Diambil untuk dijadikan penelitian. Dalam hal ini adalah 12 botol minuman. Nah, kenapa kok 12 ya? Enggak apa-apa, itu sampel saja. Apakah 20 boleh? Boleh ya. Apakah 50 boleh? Boleh. 100 boleh ya. Ya, tetapi kan kita terbatas waktu, kemudian apa itu tempat, lokasi dan sebagainya, sehingga kita cukup mengambil sampel saja. Kalau mengambil semua populasi ya boleh-boleh saja, ya. Tapi tentu itu mengukur semuanya ya kalau populasi ya. Ya memang akurat lebih. Semakin banyak sampel maka ini semakin baik ya seharusnya. Nah kita ambil 12 botol minuman yang sudah diisi ya. Kalau semuanya kan nggak mungkin. Ya. Sementara kita ingin mengestimasi atau mengetahui ukuran botol berikutnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, estimasi titik. Estimasi titik ini merupakan bentuk estimasi yang menghasilkan satu buah nilai angka ya, satu buah estimasi saja gitu. Nah, ini pertimbangannya tadi ya, populasi terus bertambah, tidak mungkin bagi kita untuk menghitung mean dan variance. Kalau populasinya terus bertambah kan sulit kita menghitung nilainya. Maka kita perlu sampel. Nah, mengapa perkiraan? Sebab bila kita memiliki perkiraan rata-rata dan varian akurat, maka akan banyak pertanyaan yang dapat kita jawab dengan baik. Oke, ini hal yang harus kita lakukan untuk menghitung estimasi titik ya. Rata-rata populasi dapat diestimasi dengan rata-rata sampel ya. Kemudian varian populasi dapat diestimasi dengan varian sampel. Ini dalam kurung ini pointernya ya. Nah, ini logonya ya, apa simbolnya. Nah, mari kita hitung. Saya menghitung dengan menggunakan Excel supaya cepat ya. Nomor botol 1 sampai 12, volumenya tadi sudah kita ketahui. Sekarang saya langsung masukkan nilainya ya. Ini varian sampelnya. Rata-rata sampel sekian ya. Kalau Anda masih ingat, rata-rata sampel itu jumlah ini dibagi banyaknya sampel ya. 24084 dibagi berapa? Banyaknya sampel. Dalam hal ini adalah 2007 ml. Kemudian variannya. Variannya ini rumusnya XI dibagi X rata-rata pangkat 2 dibagi N-1 ya. Dan ini banyaknya sampel.
varian sampelnya sekian. Kemudian standar deviasinya akar dari ini, ya. Nah, akar dari hasilnya 31,07 ml. Nah, dari sini kita bisa memperoleh gambaran mengenai hasil analisa data ini. Jadi, pada umumnya, setiap botol akan diisi air sebanyak 2007 ml. Ini rata-rata ya, dengan varian sebesar 965,45 mili. Nah, sementara ini yang disebut estimasi titik. Apa yang dimaksud dengan estimasi selang? Nah, estimasi titik yang menghasilkan satu angka tadi, kalau ingin kita menghitung ya, ingin mengetahui selangnya, maka kita ada suatu cara lagi yang namanya estimasi selang. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodasi error. Nah, kalau selang berarti ada batas bawah, low ya, lower ya, low ya atau lower ya, dan U, batas atas atau upper, up ya atau upper, atau yang lebih ke atas ya. Nah, rumusnya ini X dibagi Z alpha dibagi 2 kali apa ini? Rho ya. Kemudian kalau batas atas ininya di plus, ditambah ini dikurang kalau batas bawah. Sama ya, cuma ini yang ini di plus, ini di min. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, kita hitung lagi ya. Kita hitung sama masih dengan menggunakan estimasi titik tadi ini. Kemudian ada yang namanya selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan 95%. Jadi kepercayaan itu meskipun ini menyangkut kepada sesuatu yang di dalam hati ya, saya percaya sama kamu gitu ya. Seberapa persen? Nah, ini kalau di matematika bisa ada metodenya untuk menghitungnya ya. Nah, ini selang kepercayaan 95%, maka alfa sama dengan 100 dikurangi 95 sama dengan 5% alfa. Selang kepercayaan 90%, alfa sama dengan 10%. Apakah harus 95 atau 90? Tidak harus. Anda juga boleh menggunakan 98 mungkin, atau 90 mungkin, atau mungkin 85% dan sebagainya. Misal kita menggunakan selang kepercayaan yang umum saja, yaitu 95%, maka alfanya 5%. Nah, kita hitung Z alfa dibagi 2, 2,5%. Nah, di sini 0,025 ini kita lihat tabel distribusi dari angka ini. Tabel distribusi Anda bisa download di internet ya. Itu datanya sudah ada tabel distribusinya. Kita lihat, cari di manakah angka 0,025 ya. Nah, yang paling mendekati 0,025 adalah ini ya. Sebetulnya ini juga bisa, ini pun juga bisa ya, tapi ini yang paling mendekati ya, 0,25. Kalau ini sudah di atas ya, di atas 0,02529. Nah, kita ambil yang di belakangnya mendekati sehingga ini bisa dibulatkan ke sini menjadi 0,025. Ya, ada di posisi baris kolom berapa ini? Ada di sini dan ada di sini. Nah, baris 1,9 dan kolom 0,06. Nah, ini dia. Sehingga diperoleh dijumlahkan baris kolomnya 1,96. Nah, ini diketahui, ini menjadi batas bawahnya, yaitu nilai negatif, nilai positif. Setelah itu menghitung nilai ini ya, standar deviasi dibagi akar banyaknya data. Nah, ini standar deviasinya. Rho dibagi standar deviasi. Nah, dari perhitungan
di sini diperoleh standar deviasinya adalah 31,07 ml, N ya, atau banyaknya data 12 ml. Nah, kita masukkan ini ya, 31,07 dibagi akar dari 12, 8,97. Ya. Batas bawahnya adalah ini apa tadi? Rata-rata ya. 2007 dikurangi 19,6 dikali 8,97 sama dengan sekian, 1989,42. Kemudian batas atasnya 2007 ditambah 19,6 kali 8,97 sama dengan 2024,58 ml. Ini kalau hitungannya, kalau sudah ada rumusnya itu mudah ya. Jadi selang kepercayaan 95% berdasarkan sampel di atas adalah 1989,42 dan 2024,58 atau sampai. Ini selang kepercayaannya, kan selang ya, ring. Nah, ini juga tulis seperti ini. Nah, pengetahuan apa yang kita peroleh dari perhitungan di atas? Apabila kita melakukan prosedur 100 kali, maka akan berpeluang mendapatkan 95 buah selang yang benar-benar mencakup populasi yang sesungguhnya. Jadi kalau kita melakukan suatu percobaan, bukan percobaan ya, mengamati ya, mengukur kembali sebanyak 100 kali, maka sebanyak 100 kali, maka 95-nya ya, 95 ini akan mencakup nilai yang ini ya, antara ini gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dari sini kita bisa tahu kira-kira jauh nggak dengan target kita. Berapa tadi targetnya? 2000 ml. Nah, kita sudah tahu ini selang, estimasi selangnya. Kalau kita mengisi 100 galon dalam mesin pengisi air tersebut, maka 95-nya ya kira-kira terisinya akan di antara ini gitu ya. Nah, kira-kira kita masih mau nggak mengisi seperti ini atau ingin diperkecil lagi misalnya 2024 menjadi 2000, lebih kecil dari sini dan ini lebih besar daripada ini. Ya, berarti silahkan diatur ulang ininya ya, mesinnya misalnya lamanya mengalirkan air atau mungkin kerannya diperbesar atau diperkecil ya. Kemudian dihitung lagi dengan prosedur yang sama supaya ini sangat mendekati nilai 2000. Nah, inilah gunanya apa itu? Analisa data menggunakan estimasi. Nah, kita sudah memperoleh pengetahuan ini. Kemudian what next? Nah, itu terserah dari kita ya. Apakah mesinnya disetting ulang atau programnya diperbaiki, ya, kerannya dikecilkan atau dibesarkan dan macam-macam. Nah, ini gunanya seperti itu ya. Seperti itu. Ya, kemudian sebagai latihan, nah ini silakan dikerjakan ya. Untuk latihan, bagian dari Depnaker bermaksud memperkirakan besarnya penghasilan penduduk di suatu daerah. 15 orang yang telah bekerja diambil secara acak, ditanya penghasilannya. Hasil yang diperoleh adalah ini, ya, data yang ada di sebelah ini. Penghasilan dalam 1 juta. Dari 15 data ini sekilas kita akan bisa melihat sangat bervariasi ya nilainya. Di sini ada 5, di sini ada 1, 2, kemudian bahkan ada yang 0, ada 3. Ini tentu datanya sangat bervariasi. Rata-ratanya kira-kira berapa? Kalau dilihat dari sini, rata-ratanya kemungkinan bisa ke sekitar 2 ya, 2 koma ya, 2 koma. Nah, silakan dihitung rata-rata dan varian penghasilan penduduk daerah tersebut
Buatlah selang keyakinan 99% dan 95%. Nah, ini jadi ada dua selang kepercayaan ya, dua kali perhitungan ini untuk rata-rata penghasilan. Bandingkan dari segi intervalnya. Artinya apa? Artinya silakan hitung juga estimasi titik maupun estimasi selang atau estimasi interval tadi. Ya, saya kira itu ya. Stop share. Ya, demikian perkuliahan mengenai estimasi ini untuk menganalisa data dalam konteks data mining. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.